Halo semuanya, selamat datang di channel EKS. Minggu lalu saya ada update perkembangan progres pembangunan jalan tol Lubuk Linggau Curug Bengkulu sepanjang 95,8 km. Yang pada saat itu progres pembangunan ruas seksi 3 Taba Penanjung Bengkulu sepanjang 17,6 km mencapai 97,27%. Nah, jika kita lihat pada Jalan Nasional Air Sebakul ke Betungan ya, ini arah menuju ke Bengkulu Tengah, bisa dilihat di dalam video berikut ini. Nah, setelah jalan ke arah Betungan ini, kita akan belok kanan dan sini mulai di STA 00 untuk progres pekerjaan ya. Ini diambil videonya pada Kamis 17 Maret 2022. Jadi pekan ketiga Maret 2022 untuk zona 1. Nah, bisa kita lihat di kanan kiri itu untuk drainase box culvertnya sudah terpasang ukuran 1 kali 2 kali 2 meter ya. Dan di sisi tengah juga kita sudah lihat bahwa terpasang tiang-tiang listrik atau tiang lampu untuk penerangan jalannya. Ini sudah terpasang. Nah, di depan di STA 1 km kita akan melihat gerbang pertama dari tol Bengkulu ya. Dan di sisi kanan itu adalah kantor dari gerbang tol. Nah, ini adalah detail dari gerbang tol Bengkulunya. Kalian bisa lihat. Terdapat 3 lajur di setiap jalurnya ya. Dan ini adalah kantor gerbang tol di sebelah kanan dari gerbang tolnya. Nah, ini penampakannya. Nah, lalu kita akan lanjutkan lagi dari STA 1 km, kita akan lihat sampai ke STA 16+800. Dan perlu kalian ketahui di sisi kanan dan sisi kiri sudah terpasang drainase box culvert 1 kali 2 kali 2 meter. Nah, di depan yang warna agak sedikit gelap ini adalah jembatan atau struktur underbridge ya. Di sini ada dua, di STA 1500 dan di 1600. Nah, perlu kalian ketahui untuk menghindari tanah longsor. Jadi jalan tol ini di sisi kanan dan sisi kiri, tanah yang lebih tinggi dari elevasi jalan tolnya ini akan dipangkas berbentuk miring. Ya. Kemudian kita akan lihat di STA 2500-an, ini kita akan melihat jembatan lagi ya, struktur underbridge. Ini tepatnya di STA 2400 ya. Dan di depan kita akan lihat jembatan untuk penyeberangan orang ya. Jadi masyarakat kalau mau ke kebun nyebrang bisa lewat jembatan ini. Ini di STA 2700 ya. Dan di sini juga kita sudah bisa lihat untuk sisi kanan dan sisi kiri ya, drainase box culvertnya ini ukurannya agak sedikit berbeda, 1 kali 3 kali 2 meter ya, sudah terpasang. Dan kita akan lihat di STA 3300 ini adalah struktur overbridge, jadi jembatan layang ya. Ini biasanya untuk akses kendaraan melintasi jalan tol ya. Nah, di sisi kanan di sisi kiri ini box culvertnya ukurannya agak sedikit gede, yaitu 1 kali 3 kali 2 meter.
Nah, cuman untuk di bagian tengah jalan tol ini saya tidak melihat adanya untuk penerangan ya. Tiang lampu penerangan di sini tidak ada, tapi kalau di STA yang awal tadi itu ada lampu penerangan, tapi kalau di sini saya tidak tahu modelnya seperti apa, apakah tidak menggunakan lampu penerangan atau seperti apa. Dan kita akan lihat ini ada jembatan lagi ya, struktur underbridge, dan di bawahnya itu adalah untuk akses jalan atau underpass ya. Di sisi kanan dan sisi kiri kita akan melihat box culvert atau untuk drainase 1 kali 3 kali 2 meter ukurannya. Sejauh ini sampai di STA 4+800 atau 900 ini semuanya sudah rapi ya. Dan di sisi kanan dan sisi kiri ini mulai di sini ini box culvertnya 2 kali 2 kali 2 meter ya, lebih besar. Nah, di sepanjang STA 5000 dari STA 5000 ini atau 5 km ini saya juga tidak melihat adanya tiang lampu penerangan ya di sisi tengahnya. Mudah-mudahan jalan tol ini untuk sebelum lebaran ini sudah mulai diresmikan dan sudah bisa difungsikan ya. Nah, di sini mulai di STA 6000 ini menggunakan box culvert, kanan kirinya itu 1 kali 3 kali 2 meter. Jadi setiap box culvert atau desain dari ukuran drainasenya itu tergantung kebutuhan ya. Jadi tergantung kebutuhan dan debit air yang dikeluarkan akan yang ditampung. Kemudian kita memasuki di zona 2 di STA 6+500 ya. Dan di depan kita akan melihat jembatan ya. Ini tepatnya di STA 7000 kurang lebih ya. Ini adalah struktur overbridge. Nah, di sini di STA 7+400 ini di kanan kirinya ini menggunakan box culvert itu ukuran 2 kali 4 kali 4 meter, lebih besar lagi. Ya. Dan tampak di sini ini beberapa area ini masih dalam pengerjaan ya. Kemudian di sini ini adalah struktur underbridge ya. Ini jembatan, sepertinya ini jembatan yang paling panjang di section ini. Dan ini nyambung ke berikutnya, itu ada jembatan juga di depan. Dan di sisi bawahnya kita lihat masih ada tahap pengerjaan. Nah, ini yang saya bilang nyambung, di sini juga ada jembatan lagi di STA 8400 ya. Dan di sisi kanan dan sisi kirinya ini masih dalam tahap pengerjaan ya. Kalau saya lihat sih di kanan kirinya ini untuk box culvertnya ini belum selesai semua ya. Masih tahap progres pengerjaan. Dan di depan untuk warna hitam kita akan melihat jembatan lagi ya di STA 9000 kurang lebih.
struktur underpass. Dan di depan juga kita akan melihat jembatan lagi. Jadi satu sesi ini jembatannya tadi kalau kita hitung ini cukup lumayan banyak ya. Dan box culvertnya ini berukuran 1 kali 3 kali 2 meter di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, mulai dari STA 8000 tadi sampai STA 9000 ini sepertinya masih dalam tahap pengerjaan ya. Tapi untuk struktur jalannya, untuk jalan tolnya di sisi kanan dan sisi kiri, ini sepertinya sudah selesai. Kemudian kita akan melihat di STA kurang lebih 10.000 ini struktur overbridge. Ini udah selesai ya. Kemudian kita melihat jembatan lagi, struktur underbridge ini 10.100 kurang lebih di STA 10.100. Nah, ini kalau kita lihat nah di sini ini secara garis besarnya untuk struktur jalannya ini sudah semuanya dicor ya. Jadi dia menggunakan beton rigid. Ini sudah hampir semuanya sudah dicor. Nah, tinggal untuk drainasenya di sisi kanan dan sisi kiri ini masih dalam tahap pengerjaan. Dan di beberapa spot ini untuk pembatas sisi tengahnya ini juga belum terselesaikan dengan baik, jadi masih dalam tahap pengerjaan ya. Kalau kita lihat, jadi dia pembatasnya dia masih markah jalannya ini. Nah, ini adalah jembatan kedua yang terpanjang sepanjang jalur ini. Bisa kita lihat. Mungkin salah satu untuk sebagai kendala konstruksinya agak sedikit terlambat itu ya karena banyaknya adanya jembatan seperti ini. Jembatan kemudian panjang ya. Itu menimbulkan progres yang agak sedikit lambat. Karena pengerjaannya itu ya cukup boleh dibilang memakan waktu yang sedikit lama dibandingkan dengan kita langsung ngecor jalan yang sudah ada. Nah, bisa kita lihat ini adalah struktur underbridge lagi di STA 12.000. Jadi saya bilang di sini ini termasuk cepat progresnya karena banyak jembatan dan cukup lumayan panjang-panjang sekali jembatannya. Ada yang lebih dari 200 meter ya. Nah, kita memasuki di zona 3. Di sisi kanan dan sisi kiri kalian bisa lihat ini beberapa masih belum selesai dengan sempurna ya. Sepertinya untuk saluran, untuk drainase juga belum selesai. Nah, di sisi kanan dan sisi kiri kalian bisa lihat ini masih berantakan ya. Box culvertnya ukuran 1 kali 3 kali 2 meter di sini. Nah, di depan kita akan melihat ya jembatan penyeberangan lagi ya. Struktur overbridge. Ini untuk kendaraan ya, kalau struktur overbridge. Nah, kalian bisa lihat di sisi kanan dan sisi kirinya dan di sisi tengahnya juga untuk marka jalannya ini belum rapi dengan sempurna. Ini kalau Maret ini diambil 17 Maret. Kemudian ini sebentar lagi mungkin 17 April, mungkin dalam waktu dekat ya. Sebelum lebaran ini ya mudah-mudahan ini bisa dioperasikan ya. Targetnya sih seperti itu. Karena targetnya sendiri adalah April ini harus sudah beroperasi.
ya pas lah lebaran tanggal 5 atau tanggal 3 Mei ya. Mungkin ini sudah bisa diakses atau sudah bisa dioperasikan. Nah, di sini juga akan ditemukan jembatan di STA 14800 kurang lebih ya. Struktur under bridge. Dan tampaknya masih dalam tahap penyelesaian finishing. Dan dimulai di STA 15 ini kalau kita lihat nih di kanan kirinya ini masih berantakan, eskavator masih bekerja ya. Box culvert yang digunakan itu 1 kali 2 kali 2 meter ya. Lalu di depan kita akan melihat lagi jembatan ini di STA 15 kurang lebih 15700 ya. Ini adalah jembatan struktur under bridge. Nah, di sini juga masih dalam tahap pengerjaan, bisa kita lihat ya. Beberapa eskavator di sisi bawahnya masih sedang menggali. Dan kita lihat di sisi tengahnya ini untuk markah jalannya juga belum terbentuk dengan sempurna. Dan untuk box culvertnya ini 1 kali 2 kali 2 meter di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, di depan ini adalah akhir dari STA 16800 ya. Ini sepertinya di sebelah kanan itu belum di beton rigid ya, belum dicor. Nah, ini adalah zona aksesnya dan interchange-nya di sini. Ini adalah area akses ke Taba Penanjung ya. Ini di STA 0+401 maksudnya. Kita lihat ada jembatan. Jembatan untuk sungai di sini di STA 1 km struktur under bridge. Nah, di sini bisa dilihat di sini untuk beton rigidnya di sini belum sempurna ya. Masih dalam tahap pengerjaan. Makanya saya bilang kalau untuk jembatan dia pengerjaannya agak sedikit lama karena strukturnya lebih rumit dan lebih banyak. Beda kalau dengan jalan. Kalau jalan langsung begitu perkerasan sudah selesai, udah oke, bisa langsung dilakukan pengecoran beton rigid. Tapi kalau jembatan ini selain beton kita juga bakal ngaspal. Jadi urutan pekerjaannya itu cukup banyak. Nah, ini adalah area akses Taba Penanjung. Oke, kita sudah ketemu di interchange-nya. Nah, ini area arah menuju ke Kota Bengkulu ya. Kalau dari jalan tol tadi kita ke kiri itu arah menuju ke Kota Bengkulu atau ke Pahyang. Ini adalah jalan nasional Bengkulu ke Pahyang ya. Nah, sebagai informasi untuk tahap seksi kedua dari Taba Penanjung ke Pahyang, hasil rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera di Batam, Menteri ATR Bappenas RI sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran kelanjutan jalan tol Bengkulu sudah tersedia.
Jadi tahapan bisa dimulai kembali dan sesuai rencana awal di 2024 atau 2025 tol Bengkulu Lubuk Linggau bisa difungsikan secara menyeluruh ya. Kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto mengatakan berdasarkan pengawasan pihaknya terkait beberapa temuan administrasi keuangan pada sistem penganggaran Pemprov Bengkulu termasuk BUMD telah direspon dengan baik. Juga terkait penanganan COVID-19, baik versi kesehatan maupun jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi di daerah, secara umum respon dari Pak Gubernur sangat baik, dengan segera menindaklanjuti ke unit kerja bahkan hingga ke unit pengelola kabupaten atau kota. Nah, sementara itu berdasarkan hasil pengawasan kelanjutan pembangunan jalan tol Bengkulu Lubuk Linggau seksi kedua, pihaknya tidak menemukan kendala. Berarti dan pembebasan lahan juga lebih tuntas. Nah, pembebasan lahan untuk jalan tol memang sudah rampung, tapi semua terkendala di lahan yang di seksi 3 yang terakhir. Ini perlu mediasi baik dari Pemprov Bengkulu maupun Kota Lubuk Linggau karena berada di wilayah perbatasan. Oke, mungkin itu aja informasi untuk seksi-seksi selanjutnya yang masih dalam tahap pembebasan lahan dan persiapan ya. Oke, segitu dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga jalan tol ini bisa dioperasikan pada saat mudik Lebaran tahun ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik atau saran seputar tema kita hari ini, silakan tulis saja semuanya di kolom komentar. Dan bantu subscribe untuk mendukung channel ini agar saya selalu bisa menyajikan informasi-informasi terupdate, aktual, sesuai fakta, dan tentunya sumber informasi yang jelas dan akurat. Jangan lupa berkarya, like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian kurang suka. Terima kasih telah menonton, saya Ngurah Halid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.